Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 43 Pacar Pura-Pura. Wiwin tersenyum lebar. Kita lihat saja nanti. Jawabnya sombong. Xia menggeleng kepalanya sambil berdecak sebal. Mereka kembali sekitar jam 4 sore, kebetulan hujan lebat. Dan mereka pelan-pelan berkendara karena tidak bisa melihat jalan. Lebih baik cari tempat makan aja, Xia. Aku benar-benar tidak bisa melihat jalannya. Pinta Wiwin serius. Xia pun mengangguk-ngangguk. Sambil menghidupkan lampu sen kiri kanannya, mencari restoran terdekat. Itu Xia, tunjuk Wiwin. Ini restorannya kenapa mewah sekali, Win? Apa tidak terlalu berlebihan? Tanya Xia ragu. Cek, biasanya juga kita makan di tempat mewah kan? Ledek Wiwin. Tapi saat itu pakaian kita cantik dan juga kita berdandan. Lah sekarang lihatlah penampilan kita saat ini. Kamu mau kita kena semprot? Sambar Xia. Wiwin terdiam sesaat lalu berpikir sejenak. Biarin aku tidak peduli deh. Lagian kita bayar kok di sana kan? Jawab Wiwin dengan enteng. Wiwin bersikeras minta berhenti. Karena ia tidak mau terjadi sesuatu di jalanan. Apalagi masih hujan deras seperti ini. Tak ada pilihan lain. Xia dan Wiwin pun berteduh di tempat itu. Ada yang bisa kami bantu, Nona? Tanya salah satu karyawan restoran sopan. Bisa pesan tempat makan VIP? Tanya Wiwin dengan ramah. Maaf Nona, semua ruangan VIP, VIP kelas 1, VIP kelas 2 sedang digunakan Nona. Xia dan Wiwin saling pandang. Apa tidak ada ruangan tertutup lainnya, Mbak? Kami sedang mencari tempat untuk istirahat sekalian. Tanya Xia ramah. Sebentar Nona, kami cek dulu. Xia dan Wiwin mengangguk-ngangguk. Semua benar-benar sudah dipesan Nona. Bahkan beberapa orang sudah mereservasi tempat makannya dari tadi. Dan akan datang beberapa jam lagi. Berapa jam, Mbak? Kami tidak lama sampai hujannya reda saja, Mbak. Tanya Wiwin. Hujannya tidak akan reda sampai malam Nona. Jawab karyawan restoran sopan. Bagaimana Xia? Tanya Wiwin. Kan aku udah bilang tidak usah berhenti. Bisik Xia. Tapi hotel kita masih jauh, kamu tahu sendiri kan? Juga jalanan tadi begitu macet dan hujan deras, tidak bisa melihat jalan. Bisa masuk berita aku kalau sampai terjadi sesuatu dengan kita, Xia. Xia membekap mulut Wiwin dengan cepat. Lalu tersenyum gugup ke arah karyawan, yang tampak tidak percaya melihat mereka. Walaupun ramah, mereka juga harus berhati-hati. Wiwin tidak sengaja mendengar bisikan pelayan di belakangnya. Wiwin menarik nafas panjang.
Hahaha, berapa sih biaya VVIP kalian? Kalian pikir aku tidak bisa sewa tempat itu ya? Wiwin yang geram mengeluarkan black card-nya dan menyodorkannya ke karyawan itu. Cepat gesek. Titah Wiwin. Mereka tentu terdiam melihat kartu tanpa batas milik Wiwin itu. Dengan menahan rasa malu mereka menggesek kartu Wiwin. Bisa kan? Tanya Wiwin meledek. Xia mengusap bahu Wiwin untuk menenangkan temannya itu. Makanya Mbak, kalau menilai seseorang jangan dari penampilannya, mengerti? Tunjuk Wiwin dengan geram. Maafkan kami Nona. Ucap kedua karyawan itu serentak menundukkan kepala. Hah, minta maaf. Sinis Wiwin, kalau mau menggibah orang itu, jangan melakukannya saat orangnya dekat dengan kalian. Jika saja temanku ini marah, habislah pekerjaan kalian jika dia marah. Udah Win. Xia ngelus punggung Wiwin. Mau lihat dia marah? Tantang Wiwin. Win, udah. Ayo kita pergi ke ruangan yang udah kita sewa. Aku lapar. Xia menarik lengan Wiwin. Wiwin geram sekali mendengar gumaman mereka tadi. Hingga emosinya tidak terkontrol. Udah Win, kenapa kamu semarah itu sih? Kan aku udah bilang mereka bakal mengejek kita. Jelas Xia. Tapi katanya keterlaluan Xia. Aku geram mendengarnya. Mereka pun makan di kelas VVIP di restoran itu. Di samping ada pria tampan loh yang menyewa makan siang. Siapa emangnya? Tanya rekannya. Tidak tahu, tampan banget kayaknya, sering muncul di TV dan berita. Tapi tidak tahu siapa dia. Tahu orang tidak tahu namanya? Emang dia setampan apa? Begitulah bisik-bisik karyawan restoran. Saat Xia dan Wiwin mengintip dari pintu ruangan makan mereka saat ini. Jadi pengen lihat. Celutuk Wiwin, nanti kamu jatuh cinta bagaimana? Tanya Xia dengan kesal. Tidak masalah, aku ingin membuat kegilaan saat ini. Jawab Wiwin menyibakkan rambutnya ke belakang. Jangan Win, kenapa sejak dulu kamu enggak berubah sih? Emang apalagi masalahmu saat ini? Apa tidak bisa kita olahraga aja? Tidak mau, jawab Wiwin melepaskan diri dari Xia. Wiwin, desis kesal Xia. Xia berlari ke arah Wiwin, yang menerobos masuk ke ruangan tetangganya. Siapa kau? Tanya seorang pria tampan melihat aneh ke Wiwin yang mengendap-endap. Wiwin mendongakkan pandangannya, karena ia kini sedang menunduk dengan tubuh membungkuk. Bayu, pekik Wiwin. Bayu mengerutkan keningnya. Wiwin. Pekik Xia menggantung seketika melihat Bayu. Bayu. Xia nyengir kuda.
Xia, Wiwin, kalian kenapa bisa di sini? Tanya Bayu melebarkan mata tak percaya. Siapa Bayu? Siapa yang mengganggu tidurku? Tanya Kevin keluar dari ruangan istirahatnya. Dengan wajah bantal khas bangun tidurnya. Tuan, ada Nona Xia dan Wiwin. Tunjuk Bayu ke arah pintu. Mana? Tanya Kevin mengucek kedua matanya seakan hilang rasa kantuknya saat ini. Di mana mereka? Tadi benar-benar ada Xia dan Wiwin. Kevin, aku sumpah melihat mereka. Kau mengganggu tidurku saja. Kevin menarik nafas dalam-dalam, lalu kembali masuk ke ruang istirahatnya. Bayu menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Aku yakin melihat mereka tadi masuk diam-diam seperti seorang pencuri. Gumam Bayu tak mengerti. Kenapa kabur sih? Tanya Wiwin heran. Aku mau kasih kejutan sama Mas Kevin. Kamu sih nggak bisa diam di sini, omel Xia. Wiwin memutar bola matanya dengan jengah. Ampun deh sama kamu Xia. Makanya cepetan menikah. Ledek Xia menjulurkan lidahnya. Xia melihat ponselnya di mana Kevin tengah menghubunginya. Maafkan aku mas. Aku nanti akan memberimu kejutan yang sangat istimewa. Gemas Xia mencium layar ponselnya. Wiwin menarik nafas dalam-dalam lalu memilih memainkan ponselnya. Wiwin melebarkan matanya melihat berita mengenai dirinya. Kapan aku mengkonfirmasi kalau aku dan Raldo pacaran? Pekik Wiwin. Xia menoleh ke Wiwin. Kenapa Win? Kenapa lagi pria breng itu? Tanya Xia mendekat. Lihatlah berita tentangku. Ada artikel yang mengatakan aku jatuh cinta dengan manajerku sendiri. Wiwin menunjukkan foto dirinya bersama Raldo. Kapan kalian berfoto bersama? Tanya Xia serius. Udah lama aku juga lupa kapan kami berfoto bersama. Lagian mereka enggak lihat apa. Foto kami tidak ada kesan romantisnya sama sekali. Gerutu Wiwin. Jadi bagaimana? Tanya Xia. Apanya bagaimana? Tanya Wiwin dengan kesal. Kenapa kamu malah marah sama aku sih? Bagaimana caramu mengatasi masalahmu heh? Omel Xia berkacak pinggang. Wiwin berteriak frustasi. Baru aja stresku hilang dia buat masalah lagi. Geram Wiwin. Lalu bagaimana? Kamu tidak akan bertindak? Biarkan saja gitu. Cecar Xia. Jangan membuatku stres Xia. Biarkan saja dia melakukan kesenangannya, aku akan cari jalan lain. Yakin, kamu emang bisa tenang? Goda Xia meledek. Bisa, aku bisa tenang sebentar. Lagian aku tidak diwawancarai oleh wartawan. Aku yakin fansku tidak akan percaya artikel ini. Wiwin mengangguk-ngangguk yakin akan kepercayaannya itu. Lalu bagaimana caramu mengelak?
Tanya Xia. Itulah yang menjadi permasalahannya. Haish, kepalaku mau meledak memikirkan itu. Xia menghela nafas panjang. Yakin tidak butuh bantuan papiku? Tanya Xia. Apa bisa? Tanya Wiwin berbinar. Tidak tahu, biasanya kami bisa mengatasi berita buruk yang akan muncul. Tapi belum pernah mengatasi berita yang sudah muncul dan diketahui publik. Xia memekik seketika saat Wiwin menjitat pelipisnya. Sakit sekali rasanya. Kalau begitu tidak usah beritahu aku, Xia, desis Wiwin dengan kesal. Cari saja pria bayaran beres kan? Bentak Xia dengan pelototan tajamnya. Wiwin terdiam seketika. Maksudmu? Aku harus buat berita sendiri kalau aku udah punya pacar? Begitu kan? Tanya Wiwin antusias. Iya, apalagi? Saat kamu bilang Bayu pacarmu di depan dia, tentu dia marah. Dan membuat berita tentang kalian berdua yang memiliki hubungan rahasia. Sakit sekali, aku hanya membantu. Tapi kamu malah menjitak pelipisku. Sakit tahu, kesal Xia masih mengusap pelipisnya. Wiwin tampak berpikir mengabaikan keluhan Xia. Aku harus minta bantuan Bayu. Tanda seru petik 2. Wiwin mengangguk menyukai ide Xia. Kamu menyukainya kan? Lamar saja dia. Celutuk Xia. Kamu mau kena jitak lagi ya? Ancam Wiwin. Xia spontan melindungi kepalanya. Kenapa lama sekali hujannya berhenti? Gerutu Wiwin melihat dari jendela ruangannya saat ini. Wiwin langsung mematikan ponselnya sejak ada berita mengenai dirinya, yang menjalin asmara dengan manajernya sendiri cukup lama. Sekitar jam 7 malam, Xia dan Wiwin kembali ke hotel. Kini Xia telah berpenampilan menarik lalu menghubungi Kevin. Tanpa jeda Kevin langsung mengangkat panggilan video darinya. Kamu kemana aja sayang? Aku sejak tadi menghubungimu. Kenapa kamu tidak jawab Kevin mengomel-ngomel dan terdiam sejenak melihat penampilan Xia. Kamu mau kemana sayang? Jangan keluar rumah dengan penampilan seperti itu. Kevin memperingatkan dengan raut wajah paniknya. Xia menyeringai lebar. Aku mau menemui teman sekolahku mas. Kami ada reunian. Apa? Berarti ada si Breng? Itu dong. Jangan sayang, aku mohon. Kevin sampai memelas kucing minta jatah makan. Jadi mas mau aku datang dengan penampilan culun? Tanya Xia dengan nada pelan. Iya sayang, rahasia gadis culunku hanya aku yang boleh tahu. Kamu tidak boleh memperlihatkan kecantikanmu pada orang lain. Tanpa ada aku di sebelahmu. Oh iya. Xia kapan keluarnya? Teriak Wiwin. Iya, ayo keluar. Ajak Xia berteriak juga. Sayang, Kevin masih memelas supaya Xia tidak datang. Xia tertawa lalu mengecup layar ponselnya dan panggilan terputus.
Xia dan Wiwin keluar dari kamar mereka. Dan tak sengaja melihat Bayu yang baru keluar dari kamarnya juga. Xia, Wiwin. Jadi tadi aku tidak berhayal? Kalian memang di sini? Diam ya, aku mau kasih kejutan sama Mas Kevin. Senyum lebar Xia. Bayu pun mengangguk kikuk. Sungguh semua begitu dadakan. Kevin terus saja menghubungi Xia yang diabaikan oleh Xia. Xia menekan bel penginapan kamar Kevin. Kevin mengumpat di dalam kamarnya. Lalu membuka pintu kamarnya dan hendak marah. Namun melihat siapa yang tengah berdiri di depan pintu kamarnya, membuatnya membeku. Kevin sampai menjatuhkan ponselnya tiba-tiba. Hingga Xia terpekik gemas melihat raut wajah Kevin yang sangat lucu. Kejutaan. Xia memutar tubuhnya dan mendekat ke Kevin. Xia mengecup pipi Kevin sambil tersenyum cerah. Kevin mengucek-ngucek matanya. Bahkan harga ponselnya yang puluhan juta itu tak ia pedulikan lagi nasibnya. Saking tidak percayanya melihat Xia ada di depan matanya. Sayang, ini benar-benar kamu? Kevin melepaskan pelukannya dan menangkup pipi Xia. Xia menjerit kesal saat Kevin mencubit keras pipinya. Ah, sayang, kenapa kamu bisa di sini? Tanya Kevin terkesiap takjub. Ya udah deh, aku pulang aja kalau begitu. Xia hendak berbalik. Siapa yang mengizinkanmu pulang, Ham? Kevin memeluk Xia dari belakang. Mas, tutup pintunya dulu. Ada Wiwin sama Bayu, Mas. Protes Xia. Kevin melihat lurus ke arah mereka. Iya, aku tutup nih. Wiwin menutup pintu kamar Xia dan Kevin. Xia melepaskan diri dari Kevin dan mengunci pintu kamar mereka. Xia berbalik ternyata sudah ada Kevin yang menyambar dirinya. Mas, pelan-pelan kenapa sih? Gerutu Xia yang sangat kewalahan dengan tingkah suami mesumnya itu. Aku akan menghukummu sayang. Kamu menolak 39 panggilanku. Dan aku akan melalukannya sebanyak kamu menolakku. Bisik berat Kevin. Xia membulatkan matanya. Kamu mau buat aku pingsan, Mas? Jangan begitu, Mas. Kurangilah, Mas. Kan aku udah datang ke sini menemuimu. Baiklah, kurang satu. Jawab Kevin. Xia menepuk jidatnya. Apa perjuanganku ke sini hanya dapat pengurangan satu? Omel Xia. Tidak bisa nego. Gemas Kevin. Xia mengomel-ngomel jadinya. Sedangkan Kevin terlihat tidak peduli malah dengan gemas. Mencumi wanita yang telah menguasai jiwa dan raganya itu. Wiwin menarik tangan Bayu masuk ke kamarnya. Bayu gelagapan dibawa masuk ke kamar Wiwin. Kenapa kamu bawa pria ke kamarmu? Tanya Bayu heran menghilangkan rasa gugupnya. Bolehkah aku memperkerjakanmu? Tanya Wiwin memelas. Kerja, aku kerja denganmu? Tanya Bayu memastikan.
Iya, aku mohon jadilah pacar pura-puraku. Aku terlalu stres karena masalah manajerku itu. Aku janji akan membayarmu berapapun yang kamu mau. Bayu memejamkan matanya sambil mengumpat pelan. Bersambung.